seluruh permata GBKP yang terkasih, kita bersukacita dan bersyukur kepada Tuhan. Di kesempatan ini masih diberikan waktu dan kesempatan untuk dapat bersama-sama kita mempersiapkan hati kita, hidup kita dan waktu kita untuk merenungkan firman Tuhan yang menjadi PA Permata di minggu ini. Besar harapan kita kepada Tuhan agar senantiasa melalui firman yang akan kami sampaikan, kita diberikan kekuatan, kemampuan, terlebih hikmat surgawi turun atas pribadi kita lepas pribadi, agar senantiasa firman ini menjadi kekuatan kepada kita, terlebih-lebih dalam motivasi kehidupan yang lebih baik yang akan kita persembahkan bagi Tuhan. Mari kita meminta kekuatan kepada Tuhan melalui doa kita. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, pertolongan dan karunia Tuhan yang selalu menyertai hidup kami. Izinkan mulut kami berbicara akan kuasa dan kebenaran-Mu. Persiapkan hati permata GBKP yang ikut bergabung di channel YouTube kami, agar mereka diberkati dan diberikan hikmat juga untuk dapat menerima dan melakukan firman di dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Permata GBKP yang terkasih, mari kita membaca firman Tuhan yang menjadi renungan di PA Permata di minggu ini, yang diambil dari 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9. Kami akan membacakan firman ini kepada kita sekalian. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Demikianlah firman ini menjadi dasar untuk merenungkan firman ini di PA Permata, terlebih-lebih di minggu ini. Shalom Permata GBKP yang hebat dan yang terkasih di dalam nama Tuhan. Kasih dan cinta Tuhan menjadi dasar kehidupan kita untuk kita nyatakan sebagai kekuatan dan motivasi kehidupan yang kita miliki atas penyertaan dan kasih Tuhan yang selalu menguatkan kita. Amin. Di minggu ini, PA Permata diberikan tema dengan Aku Kap Perkakas Du. Kalau kita melihat di dalam kehidupan kita secara realita, tentu kita ada di dunia ini bukan sebuah kebetulan. Tapi kehadiran kita di dunia ini adalah bagian dari rancangan yang sudah Tuhan persiapkan bagi kehidupan kita. Begitu juga buat anak-anak permata. Bagaimana pekerjaan kamu, bagaimana studi kamu, bagaimana status kamu saat ini di hadapan Tuhan. Kehidupan yang kamu jalani bukan sebuah kehidupan yang kebetulan, yang tidak memiliki nilai arti apa-apa. Tapi kehidupan kamu berarti dan berguna dan bermanfaat. Dan bahkan kehidupan permata memiliki ataupun masuk ke sebuah rancangan Tuhan yang sudah Tuhan persiapkan bagi kehidupan saudara. Jadi di minggu ini, kalau kita melihat dan mengimani kembali bagaimana kehidupan kita yang sudah ada dalam koridor rancangan Tuhan, tentu tema mengingatkan kita, aku adalah perkakas Tuhan. Aku adalah alat Tuhan, di mana alat yang diberikan oleh Tuhan bagi kita, tentu Tuhan memiliki tujuan. Mau diapakan alat itu dan mau bagaimana alat itu dipakai. Jadi kalau kita masuk ke dalam perikop kita pada kesempatan ini, yang pertama yang Petrus nyatakan bagaimana Kristus itu adalah satu-satunya batu penjuru, dan dasar itulah yang kita pakai sebagai dasar yang sangat fundamental dan hakiki di dalam kehidupan kita untuk melakukan segala sesuatu yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Dan pada kesempatan ini satu peringatan, satu pembelajaran dan pengingat bagi kehidupan kita. Bagaimana kita melihat diri kita sendiri. Kalau kita hidup dan ada di dalam Kristus, tentu tugas kita bukan hanya menjalani kehidupan tanpa memberi makna dan memberi dampak dan memberi rasa apa-apa bagi kehidupan kita. Tapi satu pernyataan yang diberikan oleh Petrus di perikop kita ini adalah menunjuk
menunjukkan siapa kita di mata Tuhan. Menunjukkan bagaimana tugas kita di mata Tuhan. Yang pertama kita lihat di sini adalah identitas kita sebagai perkakas Tuhan yang sudah Dia nyatakan dan materaikan bagi kehidupan kita. Yang pertama kita melihat permata yang terkasih, bahwa kita dinyatakan sebagai bangsa pilihan. Bagaimana kita melihat dalam Perjanjian Lama? Apa yang dinyatakan oleh Tuhan bagi bangsa Israel, yang menyatakan kepada bangsa ini bahwa mereka adalah bangsa pilihan. Tapi status mereka sebagai bangsa pilihan tidak bisa mereka pertahankan karena hal-hal yang membelenggu kehidupan orang-orang pilihan tersebut. Bangsa pilihan itu harus menunjukkan identitas yang jelas sebagai bangsa pilihan, walau bagaimanapun kondisi dan keadaan menerpa kehidupan bangsa Tuhan. Tapi terkadang identitas itu tidak bisa dipegang dan dipertahankan karena hal-hal yang datang menerpa kehidupan bangsa Israel khususnya. Pada kesempatan ini Paulus mengangkatkan kembali identitas itu sebagai bangsa pilihan Allah. Tidak boleh hilang identitas itu kita miliki. Tapi identitas dan predikat yang sudah Tuhan materaikan kepada kita harus tetap kita pegang. Sebagai bangsa pilihan, tentu yang namanya pilihan berarti ada kekhususan yang sudah Tuhan materaikan kepada kita. Yang namanya itu pilihan berarti bukan bangsa abal-abal, bukan barang abal-abal, tapi bangsa pilihan adalah satu kekhususan yang sudah Tuhan berikan predikat kepada bangsa pilihan yang sudah Dia pilih dan janjikan. Oleh karena itu, identitas kita sebagai perkakas itu kita harus mengingat, saya ini adalah orang pilihan Tuhan. Orang pilihan itu tidak boleh tidak melakukan apa-apa. Tapi bangsa pilihan itu sudah diberikan tugas dan tanggung jawab untuk dapat menjadi imam. Yang namanya imam itu adalah dipakai sebagai perantara antara manusia dengan Allah. Imam itu adalah jabatan sakral di dalam Alkitab. Imam itu memiliki tugas mengaturkan segala sesuatu peribadahan yang baik, menunjukkan moral yang baik, spiritualitas yang baik, sikap hidup sehari-hari yang baik. Imam itu memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mewujudkan hal yang demikian. Selain daripada tugas imam sebagai perantara Tuhan dengan manusia, ada tugas rajani. Tugas rajani itu sebagai pemimpin. Pemimpin yang mengarahkan yang dipimpin untuk tetap setia kepada Tuhan. Untuk tetap tekun beribadah kepada Tuhan. Untuk hidup takut akan Tuhan. Untuk menjadikan rakyat yang dipimpin itu menjadi rakyat yang selalu mendapatkan damai sejahtera, mendapatkan keadilan, mendapatkan perhatian di dalam hidupnya. Dan pemimpin itu adalah pemimpin yang takut akan Tuhan, agar dia juga memimpin orang yang dia pimpin, mewariskan kepemimpinan rohani yang baik. Begitu juga dengan tanggung jawab selanjutnya adalah kita sudah dijadikan menjadi bangsa yang kudus. Bangsa yang kudus tidak terkontaminasi dengan kehidupan yang bercacat celah di mata Tuhan. Bangsa yang kudus sudah diasingkan dan dipisahkan dari kehidupan dosa-dosa duniawi. Karena bangsa yang kudus adalah bagian daripada bangsa yang hidup di dalam Tuhan. Tidak tercemar, tidak melakukan pelanggaran, tapi dikhususkan sebagai bangsa yang kudus. Dan yang terakhir dijadikan sebagai bangsa kepunyaan Allah itu sendiri. Jadi dalam hal ini, identitas kita jelas sekali. Bagaimana orang yang kudus, orang yang sudah dipilih, diasingkan, dan yang diberkati untuk melakukan satu tugas di dalam kehidupannya.
Jadi tugas apa yang harus dilakukan oleh orang-orang yang sudah dipakai oleh Tuhan, menjadi alatnya ataupun perkakasnya melakukan segala perkara dan kehendak Tuhan di bumi ini? Tugas kita adalah memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Bukan perbuatan Allah yang kecil, tapi segala perbuatan Allah yang besar. Kita dimampukan untuk melakukan tujuan daripada pemilihan Allah atas kehidupan kita. Tujuan kita menjadi perkakas jelas sekali untuk memberitakan. Jadi di dalam memberitakan ini bukan berarti kita tidak memiliki basic, tidak memiliki kemampuan. Tapi Allah sendiri sudah memberikan kemampuan, bekal kita sebagai alatnya untuk dapat memberitakan perbuatan Allah yang begitu besar. Jadi sebagai alat Tuhan, sebagai perkakas Tuhan yang sudah Dia asingkan, yang sudah Dia kuduskan, yang sudah Dia pilih, tentu kita ini pemilihan dan kekhususan bagi kehidupan kita. Jadikanlah kita ini spesial di mata Tuhan karena kita melakukan tugas panggilan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Perbuatan-perbuatan yang ajaib, perbuatan-perbuatan Allah yang besar yang harus kita tunjukkan di dalam kehidupan kita, Permata GBKP. Izinkan hatimu, rohmu, bahkan imanmu diperbaharui oleh Tuhan senantiasa. Agar kamu mengerti dan mampu bahwa hidup kamu dibekali oleh pertolongan Tuhan menjadi alatnya menyampaikan kebesaran dalam perbuatan Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Oleh karena itu di PA Permata kita di minggu ini ada 3 diskusi yang menjadi perenungan kembali kepada kita. Kami akan membacakan diskusi yang nomor 1, 2, dan 3. Yang nomor 1, rikutkan nas PA tapaksa enda ibas sada Petrus 2 ayat siwa. Kaingin dia artina kam bangsa pilihan, imam-imam raja, bangsa si kerajaan di bata ras anak-anak di bata, turikan. Arti daripada perikop 1 Petrus 2 ayat 9. Apa arti daripada perikop ini? Sesuai dengan arahan tema PA kita dan arahan firman ini. Kita melihat dari pertanyaan nomor 1, saudara-saudara. Yang dinyatakan di sini adalah bekal dan identitas kita jelas sekali diberikan oleh Allah. Berarti kita ini dimateraikan dan dinyatakan sebagai perkakas Tuhan yang sudah dikhususkan, dikuduskan, dan diutus melakukan pekerjaan Tuhan tersebut. Itu yang nomor 1. Dan yang nomor 2, selaku perkakas Tuhan, kaisi harus ilakukan Permata GBKP ibas kegeluhenna. Sebagai permata, sebagai alat Tuhan, sebagai perkakas Tuhan, apa tugas dan tanggung jawab Permata GBKP? Tugas dan tanggung jawab adalah lakukanlah tugas, tujuan, pemanggilan kehidupan kita sebagai alat Tuhan. Alat yang sudah diasah, alat yang sudah dikuduskan, alat yang sudah diutus. Lanjutkan dan lakukanlah tugas pengutusan kita, yaitu memberitakan perbuatan Allah yang besar bagi kehidupan kita dimanapun kita berada. Nomor 3, coba diskusikan ras dalankan segala Permata GBKP banci menjadi pelaku aktif ibas pelayanan alu erbahan daftar absensi, daftar hadir ibas kerina dahin-dahin pelayanan ibas gereja anta. Si periksa pendeta entah pertua entah diaken. Ini aksi. Sesuaikan di mana kamu tinggal. Apakah aksi ini bisa mendukung dan menyatakan bahwa kamu sangat proaktif dalam mendukung dalam pekerjaan pelayanan-pelayanan di tengah-tengah gereja kita. Selamat mengikuti PA Permata, selamat melakukan aksi, selamat untuk menjadi alat Tuhan, menjadi perkakas Tuhan yang ajaib untuk memberitakan kebesaran dan perbuatan Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kau mengizinkan kami merenungkan, melakukan, dan mengingat status kami di mata-Mu. Agar senantiasa Permata GBKP dimampukan untuk memberitakan, melakukan perbuatan yang ajaib yang Kau nyatakan bagi dunia. Bahkan bagi kehidupan Permata itu sendiri. Agar mereka menjadi saksi-Mu, saksi yang hidup, saksi yang selalu memberitakan, selalu perbuatan ajaib
perbuatan-Mu yang besar di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa bagi-Mu. Haleluya. Amin.